Ya, deklarasi yang telah lebih dulu dilakukan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nyatanya tidak mampu mendongkrak elektabilitas pasangan yang diusung Koalisi Perubahan. Bahkan dalam simulasi tiga pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil meraih elektabilitas tertinggi. Apakah ini juga sebagai penanda Ridwan Kamil akan mendapat restu dari Partai Golkar untuk mendampingi Ganjar? Untuk mengulasnya kita sudah bersama peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, Mas Saidiman Ahmad, serta Ketua Umum Ganjaris Kris Chandra. Selamat sore, Mas Saidiman dan Mas Kris. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin ke Mas Saidiman dulu. Mas Ahmad, ini apa yang membuat Ganjar RK ini unggul dari survei SMRC? Lalu kenapa Ganjar RK? Kenapa tidak? Kan kalau kita tahu Pak Hasto sudah berpantun ya. Tidak cuma buat RK memang, tapi juga Pak Mahfud misalkan seperti itu. Kenapa tidak Pak Mahfud yang digandengkan? Iya, sebenarnya tujuan utama dari survei ini adalah kita kan survei 2 hari setelah deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Jadi salah satu tujuannya yang paling utama adalah kita ingin melihat reaksi publik setelah deklarasi itu. Ini kan di media, ini kan begitu heboh, begitu mengejutkan deklarasi itu. Hampir tidak ada yang memprediksi sebelumnya bahwa PKB akan bergabung dengan Nasdem dan PKS mendukung Anies Baswedan. Ini sesuatu yang tak terprediksi sebelumnya. Kemudian itu terjadi. Jadi kita ingin melihat itu. Karena yang sudah punya pasangan baru Anies Baswedan, maka kita perlu menguji apakah pasangan ini mendapatkan reaksi positif atau negatif dari publik. Tentu kita juga harus mengujinya dengan pasangan yang lain. Nah, kita kan selama ini punya banyak sekali survei yang melihat individual, kekuatan individual dari 3 baca pres yang paling kompetitif sekarang ini. Nah, kita pasangkan. Sebenarnya bisa berpasangan dengan siapa saja, tetapi waktu itu kita mengambil Ridwan Kamil sebagai pasangan Ganjar Pranowo karena ketika survei akan dilakukan itu memang yang lagi santer dibicarakan adalah Ridwan Kamil. Ya, di samping nama-nama lain tentu saja kita bisa pasangkan juga dengan Mahfud MD atau dengan Sandiaga Uno atau dengan nama-nama lainnya. Kita ambil saja Ridwan Kamil dan kita juga melihat ketika itu bahwa Ridwan Kamil sedang ramai dibicarakan dan cukup potensial untuk menjadi pasangan Ganjar Pranowo, mengingat bahwa Ganjar Pranowo membutuhkan tambahan suara di Jawa Barat agar gapnya setidaknya tidak terlalu lebar dengan Prabowo Subianto. Kalau itu bisa dilakukan, itu akan membuka peluang lebih besar bagi Ganjar untuk memenangkan pertarungan. Jadi kami melihat itu saja. Kemudian kenapa Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir? Erick Thohir kita tahu bahwa sudah diusung oleh PAN untuk menjadi cawapres. Dan PAN ini adalah pendukung Pak Prabowo dan kita juga melihat bahwa Erick Thohir sudah melakukan sosialisasi. Jadi ya kita melihat kemungkinannya itu. Sekali lagi ini bisa dipasangkan dengan tokoh-tokoh lain. Tapi kita lebih fokus sebenarnya ingin melihat apakah bagaimana reaksi publik ketika deklarasi dilakukan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Dan kemudian kita mendapati bahwa ternyata untuk sekarang ini kita menemukan bahwa belum ada efek positif bagi pasangan ini. Itu yang pertama, itu yang menyebabkan kemudian kalau kita bandingkan misalnya survei telepon yang dilakukan oleh SMRC sekarang ini dengan survei tatap muka yang kami lakukan di awal Agustus 2023 dengan responden yang lebih dari 4.000 responden itu, kita menemukan sebenarnya angkanya tidak terlalu jauh, bahkan sebenarnya masih di dalam margin of error. Jadi tidak terjadi perubahan yang signifikan lah kira-kira dari survei kita sebelumnya, yang saat itu memang yang kita uji adalah individual. Jadi simulasi 3 nama, Anies Baswedan melawan Ganjar, melawan Prabowo Subianto. Urutannya persis sama, yang urutan angka absolutnya yang mendapatkan suara terbanyak ketika itu adalah Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan yang terakhir Anies Baswedan. Tapi memang kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat angka itu mirip sekali, sekitar 35%. Itu waktu itu memang mendukung Pak Ganjar Pranowo dan sekarang ketika kita simulasikan dalam pasangan itu juga mendapat suara sekitar 35%. Prabowo juga relatif sama ya, sekitar 33 dan sekarang 31%. Itu dalam margin of error. Bahkan Anies Baswedan walaupun terlihat berbeda ya, dari 20% turun menjadi sekitar 16,5%. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini turun, tapi dalam statistik sebenarnya itu masih dalam rentang margin of error sebetulnya. Karena kan survei yang sekarang ini margin of error-nya sekitar 2,9%. Dikatakan signifikan kalau ia lebih dari
sekitar 5,8% atau 6% lah amannya, baru kita katakan itu berbeda secara signifikan. Jadi kita melihat intinya adalah survei ini menemukan bahwa beberapa hari pasca deklarasi Anies berpasangan dengan Muhaimin, kita belum melihat ada efek positif terhadap pasangan ini dari sisi pemilih. Oke, ini meskipun dengan RK ini tahu bahwa RK sebenarnya adalah Golkar dan Golkar adalah mendukung Prabowo seperti itu, Mas Ahmad. Iya, kalau kita melihat memang Golkar secara resmi mendukung Pak Prabowo Subianto, tetapi kita juga melihat manuver para elit kan ada juga pendekatan terhadap RK. Kita tahu bahwa RK ketemu dengan Megawati dan seterusnya. Jadi itu terbuka kemungkinan. Kemudian yang kedua, kita punya sejarah kan, Golkar pernah mengajukan tidak hanya satu nama. Pada 2004, Pak Wiranto diusung secara resmi oleh Partai Golkar, tetapi elitnya yang lain, Pak Yusuf Kalla juga maju. Jadi itu pernah terjadi. Jadi sangat terbuka kemungkinan untuk misalnya katakanlah ya ada dua elit yang maju dari Golkar. Kemudian alasan yang ketiga, kalau kita lihat berkaca pada kasus Muhaimin Iskandar, sudah berkoalisi dengan Prabowo, tetapi kemudian dengan mudah keluar dari koalisi itu dan membentuk poros baru, berkoalisi dengan Nasdem dan juga PKS sekarang. Jadi sebelum pendaftaran sebenarnya masih terbuka kemungkinan. Apalagi misalnya Golkar datang ke Prabowo itu kan dengan satu proposal ingin menjadikan ketua umumnya sebagai cawapres. Selama itu tidak terjadi, Golkar masih terbuka kemungkinan untuk bergabung dengan poros yang lain. Oke, Mas Ahmad tahan dulu. Mas Kris, bagaimana terkait dengan survei ini? Seperti apa? Apakah Ganjaris memang mengamini hasil survei ini, terlebih juga dengan mengamini pasangan capres dan cawapres ya, atau bagaimana? Ya, kami melihatnya sebagai relawan Ganjaris, relawan pendukung Ganjar Pranowo. Saat ini situasinya masih cair ya. Dinamika ini masih berlanjut dan memang benar bahwa sebelum sampai masa di Oktober nanti ya ini masih bisa berubah lah. Apalagi koalisi-koalisi yang sudah terbangun selama setahun lebih bisa mendekati dalam beberapa minggu lagi. Ini pun juga udah bisa membentuk poros baru ya. Saya rasa ini masih sangat cair. Jadi pada prinsipnya kami sebagai relawan Ganjar Pranowo ya, siapapun sebenarnya yang menjadi pasangan dari cawapres dari Mas Ganjar ini, ada yang terpenting adalah bisa membantu suara-suara elektoralnya lah, dan paling tidak juga bisa sefrekuensi dengan beliau. Nah, Mas Kris, ngomongin frekuensi, misalkan kalau tadi saya menyebut Ridwan Kamil dan Mahfud MD, menurut Ganjari siapa yang sefrekuensi? Lalu siapa yang atau mana yang menguntungkan? Karena yang satu kasarnya memegang ya Jawa Barat, elektabilitas di daerah Jawa Barat, Mahfud MD di Jawa Timur, dan Jawa Timur sudah ada Caimin dari pasangan Anies. Kira-kira Ganjaris ini memilih kemana sih condongnya? Ya, kami sebenarnya mah tidak memilih yang mana-mana ya. Karena membahas cawapres itu menjadi permasalahan baru di dalam tubuh relawan kami sendiri. Jadi pada prinsipnya kami selalu tetap fokus siapapun cawapresnya, yang penting capresnya harus Ganjar dan Ganjar harus presiden. Jadi pada prinsipnya baik Ridwan Kamil maupun Mahfud MD, keduanya adalah tokoh besar dan dua-duanya bagus. Dan kami melihat juga Mas RK juga cukup bagus di Jawa Barat untuk suara-suaranya, dan Pak Mahfud juga punya basis pendukung yang lumayan. Jadi kami melihatnya ini masih terbukalah peluang untuk siapapun yang bisa menjadi pendamping dari Mas Ganjar. Oke, Mas Ahmad, ini terkait dengan kalau tadi kan SMRC menggandengkan Ganjar dengan RK. Menurut SMRC sendiri lebih menguntungkan mana secara demografi dan elektoral dari cawapresnya? Misalkan kalau memang tadi ada dua nama yang saya sebut, misalkan dan memang yang sedang ramai adalah Mahfud MD dengan Ridwan Kamil. Menurut data SMRC lebih menguntungkan mana sih, Mas? Sebenarnya kami menemukan bahwa ada irisan yang cukup tebal sebenarnya antara mereka yang mengidolakan, katakan demikian, Mahfud MD atau latar belakang demografis Mahfud MD dengan para pemilih Ganjar ya. Kita menemukan misalnya umumnya atau yang paling besar
mendapatkan dukungan publik dari massa NU misalnya, atau massa dari Jawa Timur, atau santri, itu adalah Ganjar Pranowo. Dan ini juga menjadi basis massa Mahfud MD. Sementara dengan RK ini sebenarnya basis massanya berbeda. RK ini sangat populer, cukup kompetitif di Jawa Barat. Dia sebagai gubernur yang dinilai sangat sukses, itu mendapatkan approval rating yang sangat tinggi. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi basis massa itu berbeda. Jadi ada kemungkinan kalau katakanlah berpasangan dengan Ridwan Kamil itu bisa saling melengkapi dari sisi demografi ya, dari sisi perbedaan basis. Tetapi dengan Mahfud MD mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan karena yang mendukung Pak Mahfud juga sebenarnya sudah mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi kalau tujuannya adalah ingin memperluas basis, saya kira Ridwan Kamil menjadi lebih kompetitif kalau kita lihat dari sisi itu ya, karena dia bisa menambah atau sekarang gapnya dengan Pak Prabowo di Jawa Barat kan cukup lebar gitu ya. Dan ini bukan terjadi sekarang ini saja, tetapi sebelum-sebelumnya juga terjadi di masa Pak Jokowi melawan Pak Prabowo Subianto. Nah kalau dengan RK, salah satu kemungkinan keuntungan elektoralnya adalah mungkin ia bisa mempersempit gap antara Prabowo dengan Ganjar di sana. Atau setidaknya mengurangi resistensi dari masyarakat Jawa Barat. Oke, Mas Ahmad, ini kan Anies sudah dengan Caimin. Kenapa jadi turun? Atau mungkin kenapa ya? Maksudnya kenapa tidak berpengaruh seperti itu menurut SMRC? Oke, di survei ini kita menemukan bahwa dari sisi pemilih partai ini yang menarik, kita menemukan bahwa masa pemilih partai, salah satu masa pemilih partai yang dulu mendukung Anies Baswedan yaitu Demokrat, itu terlihat sudah mulai keluar dari pendukung Anies. Sebelumnya mereka ke sana, tetapi pasca deklarasi itu atau sehari menjelang deklarasi itu kan sudah muncul reaksi yang sangat keras dari para elit Demokrat. Bahkan saat itu juga spanduk-spanduknya diturunin. Tampaknya reaksi daripada elit Demokrat ini ditangkap oleh para pemilihnya dengan sangat baik sehingga langsung keluar. Persoalannya adalah ada partai baru kan, PKB. Nah biasanya kita saksikan juga dulu Nasdem waktu baru mendukung Anies itu tidak langsung masuk masa yang baru. Yang keluar, yang reaktif terhadap pilihan itu biasanya cepat keluar. Tetapi yang masuk itu butuh waktu. Nah itu yang terjadi. Jadi sudah ada yang keluar, tetapi yang masuk ini masih ngantri. Itu yang terjadi. Kenapa kemudian kita lihat belum positif dari sisi elektoral untuk pasangan baru itu. Oke, terakhir buat Mas Ahmad ini, apakah ada peluang Ganjar berpasangan dengan kandidat lain kira-kira, Mas Ahmad? Menurut saya masih ada peluang karena Ganjar Pranowo ini kan diuntungkan atau punya kemewahan karena didukung oleh partai yang tidak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mendapatkan tiket. Karena itu alasannya bukan hanya membutuhkan tiket ini sekarang, tapi bisa mencari alasan di luar itu, misalnya alasan profesionalitas, alasan tadi mencari basis. Kalau kita lihat ada 3 nama sekarang yang muncul sebagai kandidat bacawa pres Ganjar yang paling kuat sekarang ini yang banyak dibicarakan, ada Ridwan Kamil, ada Mahfud MD, juga Sandiaga Uno, bahkan sebelumnya juga muncul Andika misalnya. Itu semuanya adalah kalangan yang relatif kalangan profesional sebenarnya, bukan pemilik partai, bukan ketua partai. Itu artinya ini terbuka kemungkinan untuk tokoh-tokoh lain kalangan profesional, orang seperti mungkin Pak Basuki misalnya, atau Sri Mulyani, Tuan Guru Bajang misalnya, karena dia punya latar belakang masa atau wilayah tertentu gitu, walaupun dia tidak memiliki partai, bukan pemilik partai lah kita istilahkan, tapi itu punya kemungkinan untuk mendampingi Ganjar Pranowo karena alasannya bukan tiket sekarang, tapi alasannya adalah sejauh mana misalnya dia terpilih atau dia bisa menambal suara, atau mungkin ke depan yang dipikirkan adalah untuk profesionalitas, untuk kerja-kerja pembangunan setelah Pak Jokowi, yang bisa membantu kerja-kerja pembangunan kebijakan publik yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo ke depan. Baik, Mas Kris, ini terkait dengan statement dari terima kasih dulu Mas Aidiman Ahmad telah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Mas Kris. Makasih banyak. Mas Kris,
terkait dengan statement yang diinformasikan tadi oleh Mas Ahmad, kira-kira seperti apa dari Ganjaris? Memang bahwa ada peluang calon lain gitu ya yang memang bisa berpeluang berpasangan dengan Ganjar, tapi Ganjaris sendiri inginnya seperti apa? Apakah memang Ganjaris sendiri cuman tergantung dengan Pak Ganjar seperti itu, ataukah memang Ganjaris punya keinginan untuk menggandengkan Pak Ganjar dengan seseorang baik yang profesional ataupun dari partai? Ya, jadi kalau kami dari lawan Ganjaris ini sebenarnya melihatnya bahwa basis pemilih nanti di pemilu 2024 itu adalah lebih banyak dari milenial dan Gen Z. Dan itu artinya bahwa baik capres maupun cawapresnya itu adalah mereka yang bisa diterima oleh kalangan milenial dan Gen Z. Karena basis itu adalah basis pemilih terbesar ya nanti di 2024 pemilu nanti. Dan yang pasti selain itu juga kami juga melihat sebenarnya dari yang elektabilitas yang ada saat ini ya memang kita akan semakin mengerucut ya bahwa cawapres yang untuk Mas Ganjar ini bisa dilihat dari ada 3 tokoh yang bisa agak dekat dan sudah bisa masuk ke dalam milenial dan Gen Z seperti Mas Ridwan Kamil, Mas Sandiaga Uno dan Mas Erick Thohir juga. Dan saya melihat dari ketiga itu sih yang paling bisa untuk masuk ke dalam milenial dan Gen Z ya. Nah selain itu juga sebenarnya harapan dari kami selaku relawan Ganjar Pranowo, kami berharap sekali bahwa peran dari cawapres nanti untuk kedepannya itu adalah untuk bisa membantu capres yang nanti terpilih itu untuk bergerak cepat, bekerja cepat untuk Indonesia maju. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Ini adalah momen yang krusial. Kita sebagai bangsa yang besar, ini harus dimanfaatkan. Karena kalau bonus demografi ini kita tidak manfaatkan, yang dimana banyak penduduk yang produktif, yang kita dapatkan nanti di 2025 sampai 2035, itu artinya adalah kerja dari presiden dan wakil presidennya nanti itu harus berjalan seiringan dan harus bergerak cepat dan bekerja cepat gitu loh. Karena bagaimanapun juga ya ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan partai-partai untuk memilih cawapres yang akan mendampingi Mas Ganjar. Jadi kami selaku relawan Ganjar Pranowo sebenarnya berharap sekali bahwa ini memang bukan ranahnya kami, ini adalah ranah partai-partai dan ini masih dinamis dan juga koalisi-koalisi ini juga masih bisa berubah. Ya teman atau lawan itu tidak pasti, yang pasti hanya kepentingannya yang pasti. Jadi ya kami melihatnya ini masih sangat cair. Sebelum Oktober itu ya kami berharap sebagai relawan Ganjar Pranowo sangat berharap bahwa cawapres yang mendampingi Ganjar adalah cawapres yang bisa bergerak cepat dan bekerja cepat. Itu saja. Oke, Mas Kris, ini kita ngomongin Gen Z ini menurut saya pribadi ya, bahwa Gen Z itu gampang disetir sebenarnya. Terus jadinya apa tantangan Ganjaris atau Pak Ganjar sendiri untuk mempenetrasi Gen Z ini untuk memilih beliau? Ya, jadi Gen Z ini adalah penduduk digital ya Mas ya. Penduduk yang digital yang dimana 95% adalah mereka lebih sering memegang gadget ya dalam kesehariannya. Dan ini nggak bisa dipungkiri bahwa Gen Z ini ya setelah mereka masuk dalam usia untuk sebagai pemilih pertama, first voter, itu adalah bagian dari pemilih yang nanti cukup berperan besar dalam pemilu di 2024 nanti. Dan ini adalah bagian juga salah satunya di bonus demografi itu. Ketika mereka nanti sudah memilih, nanti mereka mendapatkan seorang pemimpin yang mereka pikirkan adalah lapangan pekerjaan seperti apa yang akan mereka dapatkan. Gitu loh. Jadi memang pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi yang sudah baik ini kan harus pemimpin yang bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan negara yang berpendapatan menengah gitu loh. Nah ini adalah pemimpin yang harus benar-benar teruji jejak rekamnya, pemimpin yang sudah teruji pengalamannya dalam memerintah provinsi, mengelola provinsi lah seperti itu. Sudah 9 tahun hampir 10 tahun ini kan udah bekerja cukup besar ya. Di mana beliau memimpin provinsi Jawa Tengah yang di mana
jumlah penduduknya sekitar 30 juta nih, bisa dibilang ini adalah mini Indonesianya lah. Yeah. Nah, apa yang beliau lakukan ini sudah sangat-sangat baik dan sangat-sangat diterima, dan kemiskinan, stunting, apapun itu semua sudah berhasil diatasi dengan baik. Ya, kami melihat bahwa sosok Ganjar Pranowo ini adalah pemimpin yang paling pas lah untuk melanjutkan estafet apa yang sudah dibangun oleh seorang Pak Jokowi. Itu saja sih Mas yang saya sampaikan, bahwa kami melihat bahwa apa yang dilakukan Mas Ganjar ini adalah karena beliau mempunyai kepekaan yang luar biasa lah untuk kepada masyarakat. Beliau ini adalah pemimpin yang merakyat. Itu yang kami lihat juga. Baik, terima kasih Mas Kris Chandra, Ketua Umum Ganjaris. Dan tadi sebelumnya sudah ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, telah bergabung bersama kami sore hari ini. Tetap jaga kesehatan Mas Kris, salam sehat selalu, selamat sore.